Oke, di investment series ke-5 kali ini kita akan belajar mengenai investasi reksadana. Bagi yang belum nonton apa itu reksadana, kita bisa belajar reksadana dari nol di investment series ke-4. Sebelumnya silahkan klik link di atas. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah ada begitu banyak reksadana. Mana yang harus kita pilih, mana reksadana yang oke performanya, dan mana yang tidak. Nah, berikut adalah langkah-langkah investasi reksadana. Pertama, kita tentukan tujuan dari investasi reksadana Anda. Apakah ini untuk jangka pendek, jangka panjang, apakah untuk dana pensiun, dana pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kenali profil risiko Anda. Ada orang yang tipenya menghindari risiko, sama sekali tidak mau nilai investasinya turun. Ada orang yang sangat menyukai risiko. Dia berani untuk ambil risiko, harganya turun, dia berani. Ada juga, lalu yang ketiga, kita kenali berbagai jenis reksadana yang ada. Seperti di video-video sebelumnya, yaitu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Jika Anda masih belum familiar, silahkan tonton video saya sebelumnya. Yang keempat adalah ini yang akan dibahas di video kali ini. Pilih reksadana yang akan kita investasikan produknya dengan mempertimbangkan berbagai ukuran kinerja dari reksadana yang ada. Nah, nanti kita akan bahas di sini ukuran-ukuran kinerja apa aja sih itu dan bagaimana kita menginterpretasikannya, mengerti itu dan membacanya. Nah, faktor-faktor untuk diperhatikan setidaknya dibahas di dalam video kali ini ada 4. Masih banyak ukuran kinerja yang lain, tapi setidaknya ini yang umum untuk digunakan. Yang pertama, return dari reksadana. Tentu ini adalah return historis, imbal hasil historis dari kinerja reksadana tersebut. Yang kedua adalah maksimum drawdown. Ini adalah kurang lebih seberapa dalam sih harganya akan jatuh dari suatu reksadana. Kemudian yang ketiga adalah Sharpe ratio. Ini adalah kombinasi antara return dan risiko. Yang keempat adalah total AUM atau asset under management atau dana kelolaan dari produk reksadana tersebut. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi faktor-faktor untuk diperhatikan di dalam memilih produk-produk reksadana yang akan beli sebagai instrumen investasi yang akan Anda pilih. Yang pertama adalah return masa lalu dari reksadana, past historical return dari reksadana. Tentu memang benar bahwa ada kelemahan, yaitu return di masa lalu yang performanya baik, misalkan dia menghasilkan dalam 1 tahun return 20%, tidak menjamin bahwa di masa yang akan datang, di masa depan, akan mengulang kesuksesan yang sama. Namun tetap ini menjadi pertimbangan salah satu acuan untuk kita melihat kinerja dari suatu reksadana. Rumus yang digunakan untuk menghitung return adalah harga di awal periode dikurangi harga di akhir periode, harga di awal periode di akhir periode dikurangi harga di awal periode dibagi dengan harga di awal periode. Nah, kurang lebih ini saya gambarkan misalkan dalam kinerja 1 tahun, beginilah pergerakan harga dari reksadana. Nah, ini saya berikan 2 garis. Garis yang di atas adalah garis pada harga awal dibeli, dan harga akhir itu garis yang di bawah itu, di ujung kanan. Nah, ini ada harga awal, dan ini ada harga akhir di ujung kanan, di ujung kiri. Nah, return itu menghitung selisih ya kan daripada harga akhir dengan harga awal dibagi dengan harga awal. Kalau dilihat dari grafik seperti ini, tentu returnnya akan berhasil negatif. Tentu yang kita inginkan adalah return makin besar, gitu kan. Pas historical return dari reksadana makin besar, maka kinerja reksadana makin baik. Yang kedua adalah return yang makin kecil, maka kinerja reksadana buruk, tentu seperti itu. Namun, kita juga harus bandingkan dengan benchmark, misalkan dengan IHSG, dengan saham-saham lain gitu. Apakah return ini cukup besar atau cukup memuaskan, seperti itu. Namun ada kelemahannya, return yang besar di sini tentu diikuti dengan risiko yang besar. Risiko yang saya maksud di sini adalah fluktuasi dari harganya gitu. Jadi di dalam jika kita melihat return saja sebagai satu ukuran, itu kurang sempurna karena ada risiko, yaitu turunnya harga dari reksadana tersebut yang cukup dalam pastinya. High risk, high return. Nah, oleh karena itu kita juga harus melihat ukuran kinerja yang kedua, yaitu maximum drawdown, MDD biasa disingkatnya. Nah, ini menunjukkan seberapa jauh harga reksadana turun dari titik tertinggi ke titik terendah pada suatu periode tertentu. Jadi kita bisa ambil dalam misalnya waktu 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Berapa sih penurunannya gitu. Nah, MDD ini didefinisikan sebagai harga terendah dikurangi harga tertinggi dibagi harga tertinggi pada periode waktu tersebut. Saya beri contoh seperti ini. Ini misalkan pergerakan harga reksadana yang telah disederhanakan. Ini ada titik teratas, titik puncak, yaitu titik di mana harga reksadana tersebut tertinggi. Harga tertinggi dari reksadana. Yang ini adalah titik lembahnya, titik paling bawah, down-nya, yaitu harga terendah dari reksadana. Nah, berbeda dengan return,
Ini mengukur dari jarak antara harga tertinggi dengan harga terendah. Seberapa dalam dia turun. Inilah MDD-nya. Nah, makin negatif MDD, maka reksadananya memiliki risiko yang besar. Artinya harganya jatuh, cenderung bisa jatuh cukup dalam. Sementara MDD yang makin mendekat ke nol gitu kan, makin dia benar positif, mendekati positif, maka reksadana memiliki risiko yang rendah. Tentu bahwa ini tidak akan turun terlalu dalam. Seperti itu. Nah, cuman tentu balik lagi bahwa dia makin dekat ke nol, risikonya kecil, tentu return-nya juga cenderung juga akan kecil. Oleh karena itu, bagaimana cara mengkombinasikan kedua antara return dan risiko tersebut? Nah, ada satu ukuran disebut Sharpe Ratio. Ini diambil dari nama penemunya, pencipta kinerja ini, yaitu William F. Sharpe. Itu menggabungkan return atau imbal hasil dan risiko dalam satu ukuran. Ini gambarnya saya ambil dari Wikipedia. Sharpe Ratio dirumuskan sebagai RP dikurangi RF dibagi sigma P. Artinya adalah RP adalah return dari reksadana dikurangi RF, return dari aset bebas risiko dibagi dengan sigma P. Nah, ini adalah sigma P adalah ukuran risiko gitu. Seberapa berdeviasi, standar deviasi dari return reksadana tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi, secara sederhana adalah return dibagi risiko. Tentu per satu unit risiko. Jadi, makin besar nilai Sharpe Ratio itu makin baik. Berarti dengan penambahan satu unit risiko, return yang diperoleh lebih besar. Sementara makin kecil Sharpe Ratio, maka dengan penambahan satu unit risiko, maka return yang diperoleh malah cenderung kecil. Jadi bisa kita simpulkan jika Sharpe Ratio-nya itu makin besar, maka kinerja reksadananya bagus. Jika Sharpe Ratio-nya makin kecil, kinerja reksadananya buruk. Ya tentu ini berdasarkan data historis ya, baik itu return maupun data dari risiko dari standar deviasi dari return reksadana tersebut adalah masa lalu. Sehingga ya tentu tidak menjamin bahwa itu juga akan berlaku ke depan. Juga yang lebih mudah lagi yaitu adalah total AUM atau dana kelolaan, Asset Under Management dari produk investasi reksadana tersebut. Asset Under Management didefinisikan adalah bahwa seberapa besar sih kepercayaan investor akan reksadana tersebut. Jadi makin besar AUM, makin banyak dana yang dikelola di dalam produk reksadana tersebut, makin orang percaya untuk membeli produk reksadana tersebut. Kurang lebih ini ekivalen dengan market cap ya, market kapitalisasi dari saham. Makin besar market cap-nya, maka cenderung orang lebih percaya untuk investasi di situ. Nah, ini saya gunakan perbandingan saja sebagai contoh. Misalnya ada reksadana A memiliki AUM, Asset Under Management atau dana kelolaan 2,5 triliun totalnya. Nah, saya gambarkan dengan sebuah peti yang berisi banyak koin emas. Nah, sementara di reksadana B, AUM-nya, Asset Under Management-nya hanya 890 miliar. Tentu sangat kecil ya, jauh lebih kecil daripada reksadana A, AUM-nya, total dananya. Nah, saya gambarkan dengan keping-keping emas saja, tidak di dalam peti. Nah, jadi tentu tingkat kepercayaan investor terhadap kualitas manajer investasi yang menjalankan produk reksadana A ini akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat kepercayaan investor terhadap kualitas manajer investasi B. Nah, setelah melihat dari 4 ukuran kinerja reksadana tersebut, tentu masing-masing memiliki preferensi. Mana yang lebih ingin dilihat, mana yang kurang dipahami, kurang dilihat. Akan lebih baik tapi melihat secara total dan keseluruhan supaya kita mendapat gambaran seutuhnya dari kinerja reksadana tersebut. Balik lagi bahwa ini adalah preferensi dan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor. Oke, demikian video kali ini yang membahas bagaimana tips untuk memilih reksadana. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube saya, dan juga bisa lihat video-video lainnya di link, baik itu juga di penjelasan di bawah video ini. Terima kasih.